Selamat datang di channel Dear Starlight. Kita akan memulai reading kali ini adalah untuk reading mingguan tanggal 18 ya sampai 24 Mei. Ini adalah reading mingguan. Sorry. Aku bagi dua aja deh, terlalu banyak ya. Reading mingguan ya, untuk minggu ini kita akan lihat apa aja. Ini adalah general reading ya, jadi bisa cocok, bisa juga tidak. Ambil selalu yang positif dan lepaskan sisanya. Oke, kita dapat 3 kartu ya, ada Februari, target, sama lightnya. Aku nggak tahu, tapi dari Februari mungkin ada sesuatu yang terjadi di bulan Februari kemarin ya. Kemudian di sini ada tulisan control your anger or you will be sorry. Jadi kontrol kemarahan kamu atau kamu nanti akan menyesal ke depannya ya. Di sini juga ada a goal oriented person, orang yang sangat punya goal atau tujuan ke depannya. Jadi mungkin pesan untuk minggu ini, kalau apa yang terjadi di masa lalu, menurut aku Februari ini bukan literally bulan Februari, tapi melambangkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dan mungkin ada yang memicu kemarahan kamu, ada sikap seseorang mungkin yang akhirnya membuat kamu ke-trigger lagi, naik lagi kemarahan kamu. Di sini pesannya adalah untuk mengontrol kemarahan kamu. Karena kalau kamu sampai meledak, aku merasa kamu juga yang nanti akan kena masalah atau kena ruginya gitu. Di sini ya, mungkin kamu tipe yang cukup sangat fokus untuk kedepannya. Saat ini kamu mau menuju masa depan kamu yang terbaik ya. Tapi masalahnya mungkin ada gangguan sedikit. Menurut aku mungkin sedikit, karena dari gambarnya mungkin adalah ini kayak dia lagi meniup angin. Jadi kayak angin aja bukan angin yang besar. Mungkin sesuatu yang menyenggol kamu sedikit. Jangan kamu besar-besarkan. Bisa jadi seperti itu pesannya ya, karena kalau dari lightning kayak petir datang ini, tiba-tiba kamu mungkin amarah kamu memuncak, kemarahan kamu sangat meningkat gitu ya. Yang ada kamu sendiri yang akan merasakan kerugiannya gitu. Mungkin ini adalah tipe orang di masa lalu yang menurut aku mungkin ada rasa ingin kayak coba-coba untuk mengganggu kamu sedikit, mungkin menyentuh kamu sedikit. Jadi jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh. Kamu tetap menuju target kamu yang sedang kamu fokuskan ya. Mungkin masa depan kamu sedang membangun dan membina masa depan kamu nih. Jadi jangan terganggu dengan orang atau situasi yang sepele ini yang mengganggu. Mungkin seperti itu kartunya ya. Coba aku ambil kartu lagi. Coba clarify Februari. Clarify kartu Februari. Ada 2 kartu ya. Ini Februari, yang aku merasakan adalah orang dari masa lalu mungkin ya datang memberikan kamu mungkin sedikit gangguan. Menurut aku gangguannya adalah gangguan di pikiran, karena di sini ada Seven of Cups. Ini adalah ilusi pikiran yang banyak, kemudian intinya pikiran kamu tuh bercabang. Kayak mikirin dia lah, mikirin situasi ini lah, harus bagaimana mengambil keputusan, harus bagaimana menangani masalah-masalah ini. Jadinya ini yang pikiran kamu, Knight of Sword. Ingat ya, sword itu selalu pikiran. Jadi pikiran ini mungkin yang akhirnya bisa mengganggu kamu dalam keseharian kamu. Jadi pesannya, kalau orang atau ada situasi yang akhirnya muncul kembali, diusahakan ya untuk menenangkan pikiran. Bisa jadi orang ini itu semacam tes, mungkin mengetes diri kamu, apakah kamu sudah melupakan dia atau kamu sudah benar-benar maju melangkah ke depan dia. Jadi tidak usah digubris orang ini atau situasi yang membuat kamu menjadi banyak sekali pikiran. Coba ya pesannya, saran atau solusi ya. Aku ambil dulu The Judgment ya. Oke, kamu diminta sih untuk bangkit dari masa lalu. Ini mungkin masa lalu yang menghantui kamu gitu, bangkit ya. Dia datang atau situasi yang lama ini muncul kembali, mungkin untuk mengingatkan kamu ada yang belum terselesaikan dengan baik, komunikasi yang belum terselesaikan, atau mungkin ada yang harus mungkin kamu serahkan apa direlakan. Apa yang harus direlakan kah? Karena aku merasa kayak berserah gitu ya. Apa
Apa yang kamu serahkan? Ah, pesannya menurut aku adalah kamu berserah terhadap situasi ini. Jangan tadi mungkin marah-marah atau mungkin akhirnya melakukan kekerasan terhadap orang tersebut, tapi kamu melihat ini lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Apa yang datang ke kamu, pesannya ini mungkin membangkitkan diri kamu, sisi diri kamu yang lain, sisi diri kamu yang aku merasa ada pergejolakan energi untuk berubah total. Mungkin yang sebelumnya di sini kamu berubahnya setengah-setengah, mungkinnya masih mau berubah tapi setengah-setengah. Tapi di sini karena mungkin dari kemarahan ini membuat kamu jadinya mengumpulkan energi perubahan besar. Aku mau berubah, kamu membuat niat kamu untuk berubah total. Jadi orang ini datang mungkin akhirnya untuk membuat kamu berubah 100%. Dimana kamu akhirnya mempercayai kekuatan kamu sendiri sih menurut aku. Jadi kamu sebenarnya sudah punya semuanya di sini. Mungkin yang kamu butuhkan untuk berubah itu semua sudah ada. Cuman tinggal tunggu keberanian. Dan kadangkala kemarahan itulah yang akhirnya membuat kamu maju, melangkah ke jalan yang baru. Ini kalau dari kartu The Judgment itu adalah bangkit. Bangkit dari, bisa dibilang kan ini adalah seperti malaikat yang membangunkan orang-orang yang sedang tidur gitu ya. Yang terakhir mungkin kalian merasa kalian sudah cukup untuk menerima semua ini dan kalian aku mau bangkit ya. Dari kartu ini sih, dari kartu bulan yang Februari ini ya, orang ini mungkin datang akhirnya membuat kalian benar-benar bangkit 100%. Oke, kita lanjut lagi ke depannya. Minggu ini energi positif apa yang akan datang ke kalian? Oke. Ten of Cups, Ten of Swords. Luaskan diri kalian, menurut aku sih kalian harus melihat lebih luas lagi pandangannya. Kalau kita berada di dalam satu momen buruk, kita kan biasa berada di momen itu terus menerus dan jadi itu semacam kayak trauma itu sebenarnya bisa juga bermasalahnya adalah di pikiran. Kita berada di pikiran yang itu terus, padahal mungkin kita bisa keluar dari pikiran itu dengan cara mengubah perspektif kita ya. Perspektif kita juga diperluas. Kadangkala caranya ya mungkin kamu melihat, bisa dibilang melihat sesuatu hal yang baru, mungkin aku pesannya menonton video-video yang baru, yang membuka mata kamu, membuka pikiran kamu, membuka energi kamu, membuka wawasan kamu. Jadi tidak berada di situasi yang ini terus nih, Ten of Swords. Ten of Swords itu adalah pedang ya, nomor 10, angka 10 yang paling berat gitu. Jadi jangan berada di energi ini terus. Ini kan energi yang berat, tidak berdaya gitu. Sebenarnya kamu bisa menuju ke Two of Wands ini ya, menuju ke energi yang baru. Ya mungkin kamu bisa pergi jalan-jalan sebentar, traveling sebentar untuk keluar dari energi yang ini. The Queen of Cups di sini adalah kamu sebetulnya diminta untuk menjadi pribadi yang mampu menangani emosi kamu. Cups itu adalah emosi ya. Jadi mungkin ada emosi yang roller coaster, naik turun, itu bisa kamu tenangkan. Jadi seperti kamu mempelajari skill baru. Ini kamu mempelajari skill baru untuk menangani emosi kamu. Karena kalau kamu tidak mendapatkan atau mempelajari skill baru ini, setiap ada kejadian lama atau orang lama datang, kamu akhirnya bisa berubah menjadi Ten of Swords energinya dalam sepersekian detik gitu. Jadi aku nggak tahu, mungkin ada yang harus mungkin mempelajari cara meregulasi emosi kalian, pikiran kalian. Ada yang harus kalian tangani di dalam diri kalian sendiri agar kalian fokus ke target ini, fokus ke masa depan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih maju lagi. Goal oriented person, kalian menjadi orang yang punya goal atau masa depan. Saat ini mungkin kalian tidak punya goal atau mungkin tidak ada ambisi menuju apa yang harus aku dapat, apa yang harus aku raih, karena kalian terlalu terbelenggu di energi Ten of Swords ini ya. Jadi kalian sebisa mungkin berusaha untuk keluar dari situasi
situasi ini. Oke, kita akan coba yuk. Nah, aku ambil kartu ini. Kalau akan ambil kartu lain, ya kita akan lihat energinya berikutnya apa. Dalam minggu ini ya, jadi diminta untuk mengontrol kemarahan kamu. Karena kalau kamu kebablasan marahnya, ya bisa jadi kamu yang akan kena kerugiannya. Kalau dari kartu lightning, di sini ada kartu poise, siap mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Regeneration poise, dan regeneration poise itu kan artinya tenang, berwibawa, mantap, dan ada kesiapan juga. Jadi mungkin diminta kalian untuk menenangkan diri, ya, menghadapi masalah dengan tenang dan berwibawa. Ya, mungkin tidak dengan cara yang kasar gitu. Jadi kalian dengan cara yang dewasa dalam menghadapi masalah yang mungkin akan datang, atau mungkin dari masa lalu balik lagi, muncul lagi gitu ya permasalahannya. Karena dengan kalian bersikap seperti ini, poise tadi ya, tenang, berwibawa juga, itu juga sebenarnya adalah suatu pemulihan untuk kalian. Regeneration itu adalah pemulihan, pembentukan kembali lah ya. Jadi mungkin kalian tidak berada di kebiasaan lama, ya, kebiasaan lama dengan cara mungkin langsung marah-marah, langsung nyerang, tidak. Justru kalian menghadapinya dengan ini, hasilnya apa sih? Hasilnya ya orang tersebut, orang atau situasi tersebut itu juga nanti akan terlihat perubahannya, gitu loh. Akan terlihat, oh kalian sudah berubah. Hasilnya ya, hasil dari poise dan regeneration. Hasil dari tuh, Wheel of Fortune ya. Tuh, aku mendapat langsung 4 kartu nih. Hasilnya dari hasil dari ketenangan, kewibawaan, dan regeneration, pemulihan, Wheel of Fortune, perubahan, siklus, Ace of Wands, ada new beginning, sesuatu hal yang baru akan datang lagi, diberikan ke kamu dari semesta. Knight of Wands, kamu mulai mendapatkan energi-energi baru. Ya, mungkin dari perubahan pola, perubahan siklus, dapat berkah baru, berkat baru dari semesta. Perubahan ini adalah ada semangat baru untuk kamu. Queen of Swords, kamu juga semakin lebih tegas. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tuju ini, seperti kamu sudah tahu goalnya apa, lebih fokus lagi, lebih mengerti lagi apa yang kedepannya harus kamu lakukan. Itu menurut aku ya dari pesan ini. Jadi kesimpulannya adalah ya tadi, jangan langsung buru-buru marah, menyerang gitu, tapi kamu tenang melihat situasi, berwibawa, ubah pola kamu, ubah sikap kamu, ubah cara kamu menangani masalah dan situasinya. Hasilnya adalah Wheel of Fortune, perubahan pola, perubahan siklus. Ada nanti akan ada, karena kamu energi baru yang akan datang ke kamu itu juga hal-hal baru, semangat baru, dan juga goal kamu yang kamu inginkan, goal baru itu kamu lebih fokus, kamu lebih tahu maunya kemana, dia akan datang juga dengan lebih baik energinya ke arah kamu. Oke, ini adalah pesan untuk minggu kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau suka dengan video ini, bisa bantu dengan di like, comment, share, dan subscribe. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.